Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jeung hadirat, YouTubin jeung YouTubat, dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, lancar segala urusannya. Merdeka jiwanya, merdeka raganya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kak Ilal bisa bikin video Q&A lagi. Q&A rutin ya. Namun pada kesempatan kali ini Q&A-nya spesial. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Makanya kita pakai baju merah putih nih, karena ini momen spesial untuk kita semua, kemerdekaan Indonesia. Meskipun Q&A-nya spesial 17 Agustus ya, tapi bukan berarti nanti question-nya, pertanyaannya itu tentang misalnya sejarah kemerdekaan, undang-undang dasar. Enggak ya. Pertanyaannya seperti biasa, tentang ibadah, fikih, motivasi, cinta. Iya, betul. Cinta dan lain-lain. Dan sudah kita kumpulkan sebanyak 10 pertanyaan yang kita ambil dari Instagram kita @ilalaksi, dan kita akan jawab langsung pada video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton terus video ini sampai akhir, sampai tamat, karena pastinya akan banyak manfaatnya. Bismillah, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari RC_K. Assalamualaikum Kak Ilal. Assalamualaikum. Apa boleh baca Al-Quran selalu dalam hati? Takutnya suara gak enak. Boleh nggak sih baca Al-Quran di dalam hati karena takutnya suara nggak enak? Berarti masalahnya ini hukum membaca Al-Quran di dalam hati. Nah, apakah sah atau tidak? Menurut para ulama, membaca Al-Quran di dalam hati tanpa bersuara sedikit pun itu hukumnya tidak sah ya. Nah, jadi yang namanya baca Al-Quran, yang namanya membaca itu harus ada suaranya, meskipun hanya dengan gerakan bibir yang mengeluarkan suara lirih, meskipun dengan suara yang kecil. Nah, itu baru membaca Al-Qurannya dianggap sah. Meskipun kita merasa gak enak gitu ya, suara kita misalnya kurang merdu, atau ketika pakai lagam kayak kurang enak juga, kurang gitu, pas lagamnya, gitu. kurang pas. Tapi kita tetap harus mengusahakan membaca Al-Quran dengan suara, meskipun suaranya pelan, demi kesahan membaca Al-Quran kita. Nah, ada pun solusi untuk orang-orang atau teman-teman yang suaranya ngerasa kurang merdu atau lagunya kurang bagus gitu, tapi ingin membaca Al-Quran dengan suara. Nah, solusinya bagaimana? Ya tidak usah keras-keras gitu membaca Al-Qurannya. Cukup dengan suara yang lirih. Karena suara yang lirih itu bahkan bisa menjadi afdol membaca Al-Qurannya. Dan suara yang keras, meskipun dilakukan dengan merdu, itu bisa menjadi makruh kalau mengganggu orang lain. Betul. Jadi suaranya yang lirih saja gitu, itu yang amannya. Terus ya gak usah dilaguin ya gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja, gak usah dilaguin gitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya biasa gitu ya. Iya. Jadi solusinya seperti itu ya, supaya bacaan Quran kita tetap sah, kemudian supaya kita tetap percaya diri ketika mengeluarkan suara, maka kita baca Al-Qurannya dengan suara yang lirih. Pertanyaan yang kedua dari It's Aisyah 52_. Pertanyaannya, Kak, gimana menghadapi lingkungan yang toksik yang kita sendiri gak bisa dihindari karena dalam lingkungan kerja. Jadi sudah terjebak dalam lingkungan yang toksik. Nah, ketika kita terjebak di lingkungan yang toksik, sebetulnya sih tidak semua orang toksik ya. Pasti ada di antara mereka 1-2 yang baik gitu. Yang baik, yang bisa berpengaruh baik pada diri kita. Nah, kita berusaha untuk selektif dalam memilih rekan kerja itu. Jadi rekan kerja yang toksik kita jadikan sekedar rekan kerja. Nah, rekan kerja yang baik kita jadikan teman. Kita ulangi ya. Rekan kerja yang toksik kita jadikan sekedar rekan kerja, hanya kepentingan kerja. Nah, rekan kerja yang baik kita jadikan teman, bisa saling mempengaruhi dalam kebaikan.
Dan jika memang di lingkungan kerja kita sudah banyak sekali orang yang toksik, maka kita usahakan untuk cari teman yang baik lebih banyak lagi di luar jam kerja atau di luar dunia kerja. Maka sebanyak apapun teman yang toksis di dalam dunia kerja akan kalah dengan banyaknya teman yang mensupport kita, yang mendukung kita, yang membuat kita optimis di luar dunia kerja. Yang buruk akan kalah dengan yang baik apabila yang baik lebih banyak. Insya Allah. Nah selain itu kita juga bentengi diri dengan cara kita memfollow akun-akun yang bisa membooster keimanan kita. Jadi misalnya kita lagi sibuk kerja nih sama teman-teman yang tadi katanya lingkungan toksik gitu. Nah datang jam istirahat. Nah ketika kita buka media sosial, kalau kita follow akun-akun yang bisa membooster keimanan kita itu sangat bermanfaat. Jadi tadinya sudah toksik gitu ya, banyak pengaruh buruk dari teman, buka media sosial jadi ada pengaruh baik gitu, bisa membooster, meningkatkan keimanan kita gitu. Jadi luar dalam kita bentengi diri kita, memperbanyak teman, selektif juga, dan tadi dari media sosial kita follow akun-akun yang bisa membooster keimanan kita. Iya. Jadi diusahakan dari berbagai arah kita membuat lingkungan yang baik ya, meskipun di depan kita ini kita rasa tidak baik, tapi kita cari dari jalan manapun, dari arah manapun untuk kebaikan kita. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari Hilma 04. Kak, kalau misalnya sedang di luar rumah, pengen ngaji lewat HP tapi tidak berwudu, gimana Kak? Pengen ngaji lewat HP tapi gak punya wudu. Nah gimana, boleh nggak? Nah ini sebenarnya adalah masalah fikih terkini ya, fikih modern, fikih kontemporer. Makanya yang menjawabnya ulama kontemporer. Nah, menurut para ulama kontemporer, mushaf yang ada di dalam handphone dengan mushaf asli yang berwujud itu, nah itu berbeda. Kalau mushaf yang dalam handphone itu yang melalui aplikasi atau melalui internet, di Google dan lain sebagainya, itu hanya pantulan cahaya, teks hasil dari pantulan cahaya, bukan teks asli yang menetap, bisa langsung muncul dan bisa tiba-tiba menghilang. Nah makanya hukumnya juga berbeda gitu. Nah hukum membaca Al-Quran dari HP tanpa berwudu maka itu sah, berbeda dengan hukum membaca Al-Quran yang di mushaf langsung tapi tidak wudu, maka itu tidak sah. Namun tetap alangkah baiknya kita usahakan jika memungkinkan untuk berwudu, kita berwudu terlebih dahulu. Ketika membaca Al-Quran lewat handphone itu dapat pahalanya double ya. Betul. Pahala dari adab-adaban kita membaca Al-Quran, juga pahala dari berwudu, pahala dari wudu. Dan sekarang kan Al-Quran di handphone itu ada yang memang aplikasinya itu campuran, di dalamnya ada fitur Al-Quran kayak Muslim Pro lah gitu. Itu kan bukan aplikasi Al-Quran tapi di dalamnya ada fitur Al-Quran gitu. Tapi ada juga yang memang khusus gitu aplikasi Al-Quran, atau di gadget ada file Al-Quran gitu. Atau ada di komputer Al-Quran digital gitu ya, kayak di lab-lab tahfidz tuh kayak gitu. Sekarang banyak ya di lembaga-lembaga tahfidz gitu. Di lab tahfidznya itu ada Al-Quran digital. Jadi di gadgetnya atau di komputernya itu memang isinya itu khusus Al-Quran gitu. Nah yang seperti itu alangkah baiknya kita berwudu terlebih dahulu gitu. Tapi kalaupun tidak berwudu tetap sah. Pertanyaan yang keempat dari Sri Rahayu _1505. Bagaimana caranya agar iman tidak naik turun? Agar iman tidak naik turun. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, iman kita pasti ada saatnya turun, ada saatnya naik. Nah yang bisa kita lakukan adalah merawat iman kita, bagaimana supaya iman kita terhindar dari turun, dan bagaimana supaya iman kita selalu naik, bisa naik. Nah, gimana sih caranya? Salah satunya dengan menuntut ilmu syariah, thalabul ilmi, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, akhlak, dan berbagai ilmu yang berkaitan dengan agama. Itu kerasa sekali ya bisa membooster keimanan kita. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya bisa menerangi hidup kita, bisa membuat kita sadar, bisa menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Betul. Al-imanu yazidu bi-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang atau menurun dengan kemaksiatan. Maka dalam hal ini kita usahakan untuk selalu menjalani taat atau memperbanyak amal soleh. Karena yang seperti itu
bisa meningkatkan iman kita. Dan kita usahakan untuk menghindarkan maksiat, menghindarkan diri dari maksiat sekecil apapun. Karena hal seperti itu bisa menurunkan keimanan kita. Jadi menghindarkan maksiat untuk menghindarkan iman kita turun. Betul. Kemudian kita memperbanyak taat untuk meningkatkan iman kita. Betul. Nah, tapi selain itu kita juga berdoa kepada Allah, minta hidayah. Karena tetap ya, iman ini kan anugerah dari Allah. Sesuatu yang sangat mahal sekali dari Allah. Kita meminta kepada Allah agar selalu diberi hidayah, agar iman kita selalu naik, dan agar kita berakhir dengan husnul khatimah. Iya, meskipun iman kita turun gitu, ngerasa kita itu iman tuh turun terus gitu. Tapi yang penting kita sudah berusaha untuk mempertahankan iman kita, dan yang terpenting lagi akhir hayat kita gitu ya, husnul khotimah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaan yang kelima ini lumayan berbeda nih. Apa tuh? Ini dari Alza XXia. Kenapa wajah Nabi Muhammad SAW tidak boleh dilukis? Gitu. Kenapa wajah Nabi tidak boleh divisualisasikannya, digambarkan gitu kan, ditampilkan? Untuk menjaga kehormatan baginda Nabi Muhammad SAW dan menjaga kemurnian agama Islam, maka kita diharamkan untuk memvisualisasikan atau melukis wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena hal tersebut bisa menurunkan derajat beliau. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia gitu ya. Kalau kita lukiskan, sebagus apapun lukisan kita, pasti akan ada kurangnya. Bagian-bagian tertentu itu pasti ada kurangnya. Bahkan mungkin bisa merubah, bahkan bisa mungkin menjelekan gitu ya. Jadi kita diharamkan untuk melukiskan wajah beliau. Nah, menurut para ulama, kalaupun misalnya ada seseorang yang berusaha memvisualisasikan wajah Nabi gitu ya, dilukis, sudah dicocok-cocokkan dengan berbagai keterangan di hadis, misalnya hidung Nabi seperti ini, matanya Nabi seperti ini, seindah apapun. Tapi tetap itu menurut para ulama dianggap lukisan tadi, gambaran wajah Nabi dianggap sebagai hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu yang dibuat-buat. Karena visualisasi gambar Nabi itu tidak akan mewakili kesempurnaan Nabi. Betul. Nabi Muhammad SAW terlalu sempurna untuk divisualisasikan. Jangankan wajahnya, anggota tubuh yang lainnya misalnya, yang tangannya, kakinya, menurut para ulama itu pun tidak boleh sebetulnya. Makanya kalau kita lihat di film-film sejarah Nabi itu kan, misalnya ada Nabi datang mau ceramah di para sahabat ya, itu kan pasti yang terlihat cahaya ya, hanya cahaya seperti itu. Karena memang Nabi Muhammad SAW terlalu sempurna untuk divisualisasikan. Jadi kita cukup saja pelajari dari para ulama bagaimana hadis-hadis tentang anggota tubuh Nabi atau kriterianya ya. Jadi cirinya cukup hanya mempelajarinya, tidak perlu untuk memvisualisasikannya. Kalau kita memang penasaran dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi pelajari sirahnya, sejarahnya, ciri-ciri fisik Nabi juga pelajari, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Perbanyak salawat. Kita nanti di akhirat bakal betul-betul ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang ke-6 dari Fitri Rahayu 25. Pertanyaannya, maaf Kak, mau nanya, kan misalnya aku lagi ngelaksanain puasa sunnah, terus lagi flu, nah itu bisa ngebatalin puasa enggak? Lagi flu tapi puasa sunnah, sah enggak sih? Nah, ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kita, diantaranya sakit. Tapi tidak semua sakit bisa membatalkan puasa gitu. Bisa jadi sebab kita membatalkan puasa. Tidak semua sakit ya, ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau misalnya sakitnya biasa, sakit ringan dan tidak terasa memberatkan, maka kita harus melanjutkan puasa. Kita tidak boleh membatalkan puasa kita ya. Kalau ringan, tidak memberatkan. Nah, kalau sakitnya memberatkan, meskipun tidak membahayakan, maka boleh kita membatalkan puasa. Tapi ini hukumnya makruh, jadi alangkah baiknya kita lanjutkan saja puasanya. Kondisi yang ketiga, sakitnya terasa membahayakan. Ini bukan memberatkan lagi, tapi membahayakan. Jadi tubuh tuh udah ngerasa, aduh ini kalau dilanjut puasa
gak bakal baik gitu ya. Takut bahaya bagi tubuh, atau kata dokter kalau lanjut puasa misalnya ini bahaya. Nah maka dalam kondisi seperti itu, keadaan yang tiga ini, kondisi yang ketiga, maka wajib untuk membatalkan puasanya. Ya. Wajib untuk membatalkan puasa. Nah gimana nih, tadi kan Ukti nanya lagi puasa sunnah terus flu gitu. Kan biasanya flu itu ringannya. Nah kalau misalnya flu-nya memberatkan gitu ya, udah aduh kayak berat banget gitu. Nah itu boleh dibatalkan. Tapi kalau misalnya flu ringan biasa ya aja. kita lanjutkan gitu. Nah dan terkait dengan flu juga kita baca di beberapa artikel kesehatan, ternyata kalau kita lagi flu terus puasa itu bagus loh. Bagus buat kesehatan kita. Jadi bakal lebih cepat juga sembuh flu-nya. Karena rata-rata flu itu disebabkan oleh infeksi dari bakteri atau virus ya. Dari virus. Nah ketika tubuh kita kurang dalam mencerna makanan gitu, tidak terlalu sibuk mencerna makanan, tidak terlalu sibuk dengan nafsu makan, maka tubuh kita akan membantu pertahanan gitu, metabolisme tubuh kita, membantu melawan, menyembuhkan infeksi virus tadi yang menyebabkan flu. Jadi kalau misalnya flu, puasa itu ada kemungkinan cepat sembuh flu-nya gitu. Iya. Itu tergantung kondisi kita aja ya. Itu tinggal pilih aja. Kira-kira yang mana nih yang maslahat untuk kita begitu. Pertanyaan yang ke 17 Agustus. 7. Pertanyaan yang ke-7 ya. Dari Sri triple W underscore. Kak Ilal mau nanya nih, gimana trik ngadepin rasa suka ke teman sendiri? Hehe. Bagaimana caranya menghadapi perasaan atau rasa suka ke teman sendiri gitu ya. Nah ini tinggal kita ambil kesimpulannya gimana maslahatnya sih. Kalau memang rasa suka tersebut maslahat untuk kita, maka kita lanjutkan. Kalau rasa suka tersebut tidak maslahat untuk kita, maka kita sudahi gitu. Dan kalau rasa suka atau cinta hanya sekedar untuk bermain-main ya gak usah diperpanjang lah gitu. Tapi kalau memang benar ada niat yang baik gitu ya, kemudian yakin bahwa dia takdir kita, boleh ungkapkan tentu dengan cara yang baik, dalam kondisi yang baik, ungkapkan bahwa saya niat baik gitu, ada rasa suka, Ya, tapi serius gitu. ya serius, tapi untuk kali ini kita tidak ada hubungan apa-apa gitu, cukup sekarang masing-masing saling menjaga hati dan menjaga pergaulan gitu. Insya Allah kalau jodoh di suatu hari nanti kita akan dipertemukan lagi gitu. Cukup seperti itu. Tapi itu perlu keberanian, kematangan dan pertimbangan dari diri kita gitu. Apakah maslahat dan apakah yakin gitu ya. Tinggal seperti itu aja. Lihat nih kondisi kita dan kondisi orang yang kita cintai gitu. Sebenarnya kalau udah jodoh nih, kalau udah jodoh misalnya suka ke teman sendiri, gak diungkapin juga, kalau udah jodoh nanti bakal duduk di pelaminan bareng kan ya. Jadi duduk misalnya sampingan di kursi kelas, nanti kalau misalnya udah jodoh bakal duduk di pelaminan bareng gitu. Iya betul. Dan di kebanyakan kasus itu yang suka ke teman gitu dan diungkapin jadinya tuh statusnya TTM gitu, teman tapi mesra. Di kebanyakan kasus itu tuh gak baik banget gitu buat proses belajar ya, jadi kurang fokus lah. Terus di dunia kerja juga sama kayak gitu kan, kalau udah TTM teman tapi mesra jadi kurang baik aja gitu. Iya kurang baik. Jadi kesimpulannya, kalau yang namanya jodoh, mau yang tadinya ada rasa suka atau tidak ada rasa suka, mau yang tadinya cinta kita diungkapkan atau cinta kita dipendam, tapi karena memang sudah jodoh, insya Allah nanti Allah akan pertemukan kita dengan dia. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaannya dari Anissa Sukma 30. Assalamualaikum. Mau tanya, jadi mahram gak kakek tiri atau paman tiri dari ayah tiri? Mohon jawabannya Kak. Ini agak belibet, kita ulangi pertanyaannya. Jadi mahram gak kakek tiri atau paman tiri dari ayah tiri? Jadi dua ya, kakek tiri sama paman tiri dari ayah tiri. Itu catatannya tuh, dari ayah tiri. Pertama kita bahas kakek tiri dulu nih. Kakek tiri dari ayah tiri itu mahram gak sih bagi ukti gitu? Kakek tiri dari ayah tiri. Kakek tiri dari ayah tiri ukti itu bukan mahram bagi ukti. Kalau buat ibu ukti
itu mahram karena statusnya mertua, kan mertua ya. Bapaknya suami gitu. Bapaknya suami mertua. Tapi kalau buat ukhti itu bukan mahram ya. Kakek tiri dari ayah tiri itu bukan mahram. Nah, begitupun paman tiri ukhti ya. Paman tiri ukhti itu bukan mahram bagi ukhti. Bukan mahram bagi ukhti, termasuk bagi ibu ukhti pun itu bukan mahram. Iya. Karena statusnya ipar kan itu. Nah, betul, statusnya ipar. Ipar ya. Paman tiri dari ayah tiri itu kan bagi ibu ukhti jadi ipar ya. Jadi ipar gitu, bukan mahram. Nah, apalagi dengan ukhti itu jelas bukan mahram. Oke, jadi kesimpulannya kakek tiri dan paman tiri dari ayah tiri bagi ukhti itu bukan mahram. Atau dibalik sekali misalnya buat ikhwan. Iya, buat ikhwan. Nenek tiri dan bibi tiri dari ibu tiri akhi itu bukan mahram bagi akhi. Iya. Jelas ya? Pertanyaan yang ke-9. Ini udah mau berakhir lagi nih. Pertanyaan yang ke-9 dari Ukti Zahira 6604. Aku mau tanya nih, hukumnya wanita jika sholat tidak menggunakan mukena gimana? Sholat tanpa mukena. Hukum wanita sholat tanpa menggunakan mukena. Sebenarnya syarat sah sholat itu bukan menggunakan mukena. Tapi syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Adapun mukena itu hanya sarana untuk menutup aurat saja gitu. Dan mukena memang sudah menjadi pakaian khusus gitu ya untuk sholat. Terlebih di Indonesia. Gitu. Kalau kita lihat di negara-negara lain gitu, di negara Saudi misalnya atau di Turki itu banyak banget wanita yang sholat gak pakai mukena dan sholatnya sah. Kenapa bisa gitu? Sholat gak pakai mukena karena mereka pakainya sudah syar'i, jadi sudah menutup aurat gitu, sudah boleh digunakan untuk sholat. Iya. Jadi boleh-boleh saja sholat tidak menggunakan mukena, asalkan sudah betul menutup aurat. Ya. Jadi syarat sah sholatnya sudah terpenuhi. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang ke-10. Pertanyaannya ini istimewa nih, dari ilalfirst_Gresik_ Jawa Timur. Assalamualaikum, apa makna 17 Agustus menurut Kak Ilal? Atau makna lain dari kemerdekaan? Kemerdekaan. Tidak cukup hanya merdeka secara konstitusi, kita juga harus merdeka secara individu. Merdeka lahirnya, merdeka batinnya. Karena masih banyak sekali di antara kita yang belum bermental seperti orang merdeka. Misalnya alih-alih bekerja ini malah meminta-minta padahal masih mampu bekerja gitu. Alih-alih memakmurkan rakyat ini malah berkhianat memakan uang rakyat. Alih-alih membantu orang yang celaka misalnya teman ada yang jatuh misalnya, ini kita malah menertawakan atau malah sibuk merekam gitu, video. Tidak menunjukkan sifat orang-orang yang merdeka gitu. Para pendahulu kita, pahlawan bangsa Indonesia telah berhasil memerdekakan Indonesia dari para penjajah. Nah, kita sekarang tinggal memerdekakan diri sendiri atau diri masing-masing dari belenggu syahwat dan pengaruh buruk. Kita merdekakan keluarga kita juga dari kebodohan. Kita merdekakan lingkungan sekitar juga dari kemiskinan. Kita merdekakan, berusaha merdekakan seutuhnya. Pokoknya totalitas merdeka. Merdeka. Alhamdulillah, 10 pertanyaan sudah kita bahas, sudah kita kupas tuntas di video Q&A spesial 17 Agustus. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tamat, Ilal ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen positif, dan share. Semoga video ini menjadi motivasi dan membawa pengaruh baik bagi teman-teman semuanya. Merdeka seutuhnya, totalitas merdeka. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.